Oke, Oke. ini kita hari ini bahas tentang apa nih Mbak kira-kira? Nah, jadi kan sesuai dengan tema yang udah diposting kemarin di IG Kata Depan itu Iya. adalah gimana sih caranya menjaga mimpi besar di masa yang sulit. Jadi, Kak Wirda ini tuh salah satu entrepreneur muda Cailah. Mantap. Cila. Entrepreneur muda, dream motivator gitu loh. Nah, Insya Allah. ban amin. Jadi sharing-sharing nih Kak, tips gimana sih? Iya. Biasa kan orang kalau udah mulai kayak, aku pusing nih, aku punya mimpi tapi kok kayaknya mimpi aku tuh makin jauh gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal bahas tema tentang gimana sih caranya menjaga mimpi besar di masa sulit. Masa sulit buat gue sendiri tuh insya Allah nggak ada. Adanya masa di mana kita sedang dilatih, masa di mana kita sedang digodok, masa di mana kita sedang diuji ya. Jadi gue selalu berusaha menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Sulit, susah, nggak bisa, bangkrut, jatuh, kemudian pengecut lah, bodoh lah, dan segala macam. Itu gue berusaha untuk menghilangkan dari kosakata keseharian gue atau dari dalam kehidupan gue sendiri. Ya, jelek ya termasuk juga dan semuanya lah gitu. Jadi kalau dibilang pandemi ini masa sulit, oh enggak. Pandemi ini di masa di mana makin banyak peluang justru. Orang-orang pada bilang, enggak kok ini gue di PHK. Mungkin ada yang di PHK ya. Enggak, gue dipecat, terus gue pemasukan dikit, gini-gini. Makin sempit nih, gak ada peluang. Itu kitanya yang sempit ngelihatnya. Coba kalau kita ngelihatnya luas, banyak peluangnya. Peluang jualan, ya kan? Kemudian peluang nawarin-nawarin barang di Instagram, di WA. Tuh kalau ngelihat status WA tuh brerot itu sih jualan semua. Gue sampai buset ini orang jualan semua isinya. Tapi bagus, cakep. Daripada orang minjem duit, coba. Ya nggak? Mendingan Bener mereka, ya nggak banget. apa-apa lah. Mereka pada jualan itu kan. Teman saling support jualan temennya, dan itulah yang gue lakukan kemarin-kemarin ini dari bulan Maret ya, bulan Maret sampai sekarang bulan apa sih, jadi Akhir bisa mikir Juli, nih gue, tanggal akhir 31 Juli ya. Juli. Besok Agustus ya, alhamdulillah. Jadi yang gue lakukan memang kemarin-kemarin itu adalah saling support gitu ya, saling menyupport teman yang lagi kesusahan, juga gue bantu dagangannya dan segala macam. Oke, kita balik lagi ke tema menjaga impian juga gitu ya. Menjaga impian ini memang sesuatu hal yang agak sulit untuk dilakukan karena dia mempunyai impian itu bukan hanya sekedar pengen sesuatu. Bukan. Kalau pengen sesuatu namanya cuma pengen. Tapi impian menurut gue ini it's something beyond imagination. Something beyond kemampuan seseorang gitu. Kayak misalkan kalian ini contoh ya, anak yang mungkin terlahir dari keluarga sederhana. Secara logika, mohon maaf sekali bukan maksudnya merendahkan profesi apapun ya, tapi kita mikir di lapangan gitu lah. Ada seorang anak tukang beca bercita-cita pengen kuliah di luar negeri misalnya. Pasti kita langsung berhitung dan melihat secara manusia gitu kan. Mana mungkin lu bisa ke luar negeri secara gitu kan, lu bukan dari keluarga anak orang kaya misal. Mana mungkin bapak lu nggak punya duit misal. Mana mungkin malu nggak punya duit misal. Mana mungkin lu kan nggak punya akses misal. Mana mungkin lu kan bukan apa yang lagi ngehit sekarang tuh kata-katanya, lu tuh nggak punya privilege gitu. Lu tuh ya mana bisa gitu. Pokoknya kita selalu mematokkan impian kita dengan keadaan. Kalau misalnya kita masih matokin impian kita sama keadaan, itu bukan impian sayang, bukan impian. Impian itu ketika sudah tidak bisa diukur lagi, itu baru impian. Misalkan nih, kalian bercita-cita pengen punya pesawat jet pribadi gitu. Pokoknya di mana kita pikir itu nggak mungkin, that's impian. Di mana itu orang-orang bilang itu nggak bakal, itu nggak bisa, ya itu adalah impian. Jadi kalau misalnya lo punya impian, lalu orang-orang belum ngomong gini, alah lu mana bisa lu, alah lu peres lu, itu belum impiannya belum gede berarti gitu. Dan memang menjaga sebuah impian ini lebih ke keyakinan. Kita emang harus yakin dari awal. Jadi emang dari dulu prinsip gue adalah yakin. Ada 3 hal yang harus gue yakini. Pertama, gue yakin sama Allah tentu saja. Yang kedua, gue yakin sama impian gue. Dan yang ketiga, gue yakin sama diri gue. Seberapapun gue meyakini sesuatu, kalau gue nggak yakin, nggak bakal jadi, Wak. Nggak bakal Bener, jadi. Memang bener kita itu banget. harus dari diri kita sendiri. Nah, apa sih yang gue lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu gitu ya? Sejak bertahun-tahun yang lalu yang gue lakukan adalah gue menulis semua keinginan gue menulis semua impian gue, cita-cita gue tulis semua di kertas. Gue waktu itu nulis, gue masih ingat banget 10 hal terbesar yang pengen gue lakukan dan pengen gue gapai sebelum usia 20 tahun. Situ gue tulis tuh kan 10 biji
pengen jadi penghafal Quran ya, pengen jadi pengusaha, pengen jadi miliarder sebelum 20 tahun. Pokoknya tuh semua gue sebut dalam satu kertas. Kemudian kertas itu gue bawa ngadep ke Allah gitu. Jadi gue kayak laporan ke Allah. Gue bilang gini, ya Allah, ini cita-cita saya, ini impian saya, tolong kawal saya, tolong modalin, tolong bimbing, tolong arahin. Begitu. Sesimpel itu emang. Lalu apa tahap selanjutnya? Bentar dulu nih ya. Mungkin ada teman-teman yang bilang, ya Wir, enak orang kayak lu mah. Ya, orang kayak lu punya impian juga, lu tahu lu pasti bakal nyampe gitu karena bapak lu misalnya gitu ya. It's really weird ya, karena memang impian gue dari dulu adalah gue pengen bisa membiayai diri sendiri sejak usia muda. Maksudnya nggak mau bergantung sama orang tua. Dan mungkin kalian juga udah sering banget denger ada seorang motivator gitu ya atau influencer muda selalu bilang hal yang sama. Ya gue tuh nggak mau lagi lah minta duit jajan sama orang tua dan segala macam. Sesungguhnya adalah itu yang beneran terjadi. Ya memang mereka itu bekerja sampai akhirnya bisa financial freedom gitu ya. Bisa bebas dari finansial, bisa nggak minta sama orang tua dan segala macam. Itu gue sebutkan semua dalam doa. Bahkan dari sejak gue SD gue udah bilang, ya Allah, saya pengen jadi orang yang bisa ngasih duit buat orang tua. Gitu. Dari kecil doanya udah doa beyond, doa yang besar, karena memang itu yang diajarkan sama bokap gue. Apakah mungkin saja kalau misalkan gue pakai privilege dari orang tua? Mungkin saja, tapi gue menghindari untuk pakai. Selagi gue pikir gue bisa menempuh itu semua dengan jalur doa dulu, ya gue ke Allah dulu gitu. Kenapa begitu? Karena gue nggak mau membiasakan diri apa-apa nengok ke orang tua. Apa-apa nengok ke orang tua. Bukannya ngerasa nggak bersyukur ya dengan hadirnya orang tua. Tentu bersyukur, tapi orang tua itu ada umurnya. Keadaan juga ada umurnya. Jangan pernah merasa nyaman, jangan pernah merasa aman. Karena sesungguhnya nggak ada kenyamanan itu apa, aman itu apa, itu nggak ada. Itu semua tuh kayak cuma sementara gitu loh. How quick the world could change gitu. Seberapa cepat gitu ya dunia bisa berbalik sedemikian rupa seperti yang sama-sama kita alami ketika pandemi kemarin toh. Yang awalnya kita bisa keluyuran sana sini, mau pulang jam berapa aja bebas, tiba-tiba datang nih satu masa kita di lockdown. Gila loh. Kita belum pernah seumur-umur ngerasain kayak begitu, bener nggak? Bener. Apa yang bakal dirasain gitu sama kita nih yang biasa bergantung sama orang tua gitu ya. Dikit-dikit nengok, misalkan aku mau HP Pak, aku mau laptop Pak. Lalu kemudian datanglah tiba di mana orang tua kita meninggal. Karena kan emang ada umurnya toh gitu. Lu mau ngapain jadi anak? Misal nih kita punya masalah gitu sama temen atau sama orang. Lalu kita minta orang tua kita menyelesaikan masalah kita. Ketika orang tua lo meninggal, lu mau jadi apa nanti? Nggak bisa lu nyelesain masalah. Kenapa? Karena ya emang lu serahin semua ke orang tua lo gitu. Nah, jadi gue merasa gue punya nih kayak ibarat kata kayak tanggung jawab untuk belajar mandiri gitu. Apalagi gue nih kakak dari 4 adik gitu kan. Gue anak pertama dan gue punya banyak hal yang harus gue jaga, harus gue pimpin dan segala macam gitu. Ada pesantren juga dan macem-macem lah pokoknya. Jadi berawal dari semua rangkaian impian yang gue tulis di kertas, gue lapor kepada Allah dan gue sholawatin tuh kertas. Jadi memang ya, ini keyakinan ini sangat penting guys, sangat penting. Dan lo tahu apa yang terjadi gitu ya. Bertahun-tahun kemudian, dan pas banget memang sebelum usia 20 tahun ya, hampir semua impian gue tuh tercapai. Kalau gue lihat-lihat nggak ada yang nggak tercapai. Semua yang gue tulis itu semua tercapai. Keinginan gue pengen ngafal Quran, kemudian keinginan pengen punya karya, punya nulis. Ini sama kata depannya udah 4 buku nih gue. Udah mau 6 buku malah, waduh. Oh, iya, nanti kita bocorin. Udah mau 6 buku Nanti malah. ada bocorannya. Iya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi memang ya apa yang tertulis, apa yang diucapkan itu memang akan sangat berpengaruh. Dan gue percaya itu. Kalau kita nulisnya jelek, nanti hasilnya jelek. Kalau kita omongannya jelek, hasilnya akan jelek. Kalau ucapannya jelek, yang kita tulis perkataannya jelek, maka itulah yang akan kita dapatkan. Mungkin kalian pernah ya berpikir kayak, apa ya, ada penyanyi yang kisah hidupnya betul-betul persis sama yang dia nyanyiin lagunya. Ada penyanyi yang betul-betul persis gitu ya. Misalkan nih lagunya ditinggal nikah gitu ya. Wah beneran ditinggal nikah gitu kan. Karena ya nggak tahu kenapa nih. Gue percaya banget gitu sama apa yang kita omongin nih, itu yang akan kita tuai gitu. Apa yang kita tulis adalah itu doa. iya. Itu yang disebut omongan adalah doa. Makanya kalau bisa, selagi kita masih bisa berbicara, bicaralah yang baik-baik. Kenapa? Lu kan nggak mau gitu kan naruh emas, yang didapat apa? Emas. Kalau mohon maaf nih, kalau naruh tai, lu berharap itu bakal jadi emas, gak bakal bisa, On. Gak bakal bisa. Markona gak bakal ya. Gak bakal. Ya, Jadi jangan ngarep.
Ya lu harus tanam yang baik untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Benar banget. Dan nanam sesuatu nggak mungkin ketuker gitu loh. Lu nanam apel ya numunya apel. Lu nanam jeruk numunya jeruk gitu. Jadi make sure ya dari awal yang kita tanamkan ke diri kita apa, prinsipnya apa, terus impian kita apa gitu. Itu yang pertama yang gue lakukan. Alhamdulillah gitu ya, fast forward beberapa tahun ke depan, gue merasakan gitu betul-betul keajaiban yang dari namanya meyakini sesuatu, apalagi meyakini Allah. Lalu kemudian kita berangkat nih ke masalah bisa nggak bisanya orang. Ada orang yang bilang gini, lu tuh jangan maksain kemampuan lo, nanti lo kelihatan bodoh ya. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu. Udah lu mah lakuin sebisa lo aja, nggak usah maksain gitu. Ya kalau bisanya segini ya udah segini. Enggak. Kenapa ya? Gue tuh nggak setuju gitu loh sama perkataan kayak gitu. Nggak setuju gue. Bilang ya memang dikatakan ada orang yang punya kekurangan, betul. Ada orang punya kelebihan, betul. Tapi apakah berarti kita harus nyaman dengan kekurangan itu? Apakah kita harus nyaman dengan keenggak-bisaan itu? Sementara Allah sudah menyediakan otak buat kita menyerap ilmu. Udah dikasih media-media yang lain, udah dihadirkan teknologi sedemikian rupa. Ada YouTube, ada Google, ada Facebook, ada banyak gitu ya. Tinggal kitanya aja mau eksekusi atau enggak, mau nyari ilmu atau enggak, mau nambah atau enggak. Kan ilmu bisa di-upgrade, ya enggak? Nah, gue tuh bahayanya orang yang ngomong, udahlah semampu lo aja. Nah, oke, gini. Bayangkan ada orang ya, yang nilainya tuh jelek. Oke. Nilainya jelek, terus dia merasa, ya nggak apa-apa dong nilai gue jelek, soalnya punya nilai bagus bukan kemampuan gue. Loh, ya gimana sih? Nggak apa-apa dong gue nggak lulus sekolah ya, soalnya ya kemampuanku cuma sampai situ gitu. Ya itu kan on namanya. Ya udah bodoh on lagi. udah rankingnya jeblok, ya otaknya jeblok juga lagi. Nggak begitu. Bersyukur lagi nilainya jelek. Iya. Ada kekurangan yang bisa kita asah. Ada kekurangan yang bisa kita upgrade. Ada kekurangan yang bisa kita tambahin gitu. Nggak semua kekurangan itu adalah kekurangan. Seperti yang gue tulis di buku gue ya, yang Unlimited You. Ya, buat yang udah baca pasti paham nih apa yang gue omongin gitu. Gue bilang di situ, asik ada bukunya. Aduh. Mau yang mana? Ada semua. Wede, ya, Unlimited You. Di situ gue bahas kan guys, kemampuan itu bisa diciptakan. Apakah dulu gue mampu nyetak duit segitu banyak? Boro-boro, tahu juga kagak. Tapi yang gue tahu adalah, gue tahu Allah Maha Kaya dan Allah pasti bisa nganterin gue ke sana. Itu doang, udah modalnya. Ya emang gue waktu itu yakin itu. Gue nggak tahu dari mana judulnya. Bahkan merasa gue punya bakat jualan atau tahu gue bakalan jualan apa, bakal gimana. Nggak tahu sama sekali gue. Nggak tahu sama sekali. Tapi itu tadi yang gue yakini adalah ya Allah Maha Kaya, gue bisa minta kecipratan kayanya dia gitu loh. Itulah doa gue sehari-hari sampai akhirnya Allah pertemukan dengan partner A, partner B dan segala macam gitu. Ya jadi jangan merasa aman dan nyaman juga dengan kekurangan yang kita punya. Memang merasa bersyukur gitu itu perlu sekali. Maksudnya kayak ya mungkin emang segini kali rezeki kita. Ya nggak apa-apa begitu, itu kan rasa syukur juga gitu ya. Daripada kita mengolok-ngolokkan rezeki kita gitu ya, mengolok-ngolokkan porsi rezeki kita, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa sih gue begini-begini? Ya salah juga gitu. Salah juga, kebanyakan ngedumel juga salah. Mendingan ngedumelnya dibungkus pakai doa gitu. Ya Allah alhamdulillah hari ini dagangan laku. Ya walaupun cuma sebiji, setelah 3 bulan gak jualan, begitu buka ada sebiji orang yang beli, ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa ya jangan dong. Tambahin dong ya Allah 1000 yang beli gitu loh. Gue pernah di fase seperti itu. Itu yang saya pikirin tadi. Satu, tapi bolehlah besok lebih banyak dari itu. Iya. Akhirnya ya ada aja gitu jalannya sih. Alhamdulillah kalau dipikir-pikir juga dulu kan gue salah satu impian yang gue tulis ya, gue pengen sekolah di luar negeri. Gue tidak bilang gue pengen kuliah di luar negeri karena menurut gue it's way too far gitu ya. Kan keadaan gue nih ceritanya, dan ini gue tulis di buku gue juga ya, cuman beda penerbit bukan di sini. Iya, gue tulis kan di situ, gue tulis kalau gue ini enggak deh, di kata depan juga pernah ada di buku yang kedua, become, be strong, be grateful. Ada.
Gue demen. Iya, jadi gue Aduh. tulis di situ kan perjalanan hidup gue tuh seperti apa. Asik. Jadi gue nih keluar dari sekolah kan, kelas 5 SD gitu. Terus gue punya impian pengen sekolah di luar negeri. Tapi gue pikir-pikir, ya kalau misalkan gue nunggu kuliah mah kelamaan. Kan gue udah pengen jalan-jalan gitu kan. Iya. Kalau ya sih, kalau gue nunggu sampai S1 dulu buset lama bener gitu. Akhirnya gue upgrade nih doa gue. Gue hapus tuh yang tadinya gue tulis, ya Allah saya pengen kuliah di luar negeri, gue hapus. Ya, Saya gue ingin tulis, sekolah. gue ganti ini. Ya Allah saya pengen sekolah di luar negeri, full dibiayain, tiket pulang pergi dibiayain, hidup dijamin, makan terjamin, pokoknya udah dapat beasiswa dari engkau. Kenapa gue bilang dapat beasiswa dari engkau? Ya emang beasiswa itu kan datangnya dari dia gitu kan. Dan gue waktu itu nulis gini, ya Allah jangan bikin saya yang ngejar beasiswa, bikin beasiswa yang ngejar saya. Jangan bikin saya nyari beasiswa, bikin beasiswa yang nyari saya. Termasuk urusan duit. Jangan bikin saya yang ngejar duit, bikin duit yang ngejar saya. Termasuk cowok. Alemong dah tuh sekarang cowok-cowok pada ngejar Ih, udah pede bener gue ya. cakep. Asik ya. Wih. Canda guys, canda. Dulu itu yang sering banget gue lakukan gitu. Kenapa gue berharap sekali bisa sekolah di luar negeri? Sebenarnya waktu itu gue rada-rada merasa tidak yakin dengan kemampuan yang gue punya. Malah cenderung kekurangan lah gitu. Kenapa? Karena nilai gue jeblok. Ini yang tadi gue bilang, bila ada seseorang yang nilainya jelek, lalu kemudian ya udahlah emang gue kemampuannya sampai sini doang, itu kan it's not like nggak bisa di-upgrade gitu loh. Bisa di-upgrade gitu. Tapi pada saat itu, gue memang merasa gini. Waktu itu kan gue belum sepintar sekarang ya. Dulu gue masih sama pikirannya sama yang lain. Ya mungkin emang beginilah kemampuan gue. Tapi gue cakep gitu loh. Lenjehnya gue puter ke Allah gitu loh. Bukan give up, ya udahlah gitu. Bukan give up yang ya udahlah gitu. Bukan, tapi oke, karena gue nggak bisa, berarti gue harus kencengin doanya gitu. Karena gue beda dari yang lain, karena yang lain pinter, gue blow on gitu ya. Gue harus kencengin di doanya. Ya gitu. Karena ya itulah, akhirnya gue bawa kekurangan gue tuh ke Allah gitu. Akhirnya gue bener-bener pasang badan kan waktu itu, bener-bener waktu gue lagi ngapal gitu kan, lagi ngapal Quran, kemudian sholat dan segala macem, itu doanya gue kencengin, gue banyakin gitu. Jadi ketika kalian punya kekurangan, tapi kalau misalkan gini, kalian ngelihat sosok seseorang gitu ya, yang kalian idolakan, misalnya gue, asik. Wih, misalkan gue gitu, terus kalian mikir kayak, aduh si Wirda kok ini banget ya, gimana ya gue bisa kayak dia gitu ya. Nah, kencengin aja doanya gitu. Udah kejar di doa gitu. Banyak orang pinter yang nggak doa loh. Ya kalau Karena gitu udah kita ngerasa salib, pinter iya, kali ya. ya itu dia. Kita salib, Kita dia tikung. lewat. Makanya kenapa banyak orang yang jodohnya diambil orang? Karena mungkin saja Ketikung. dia merasa enggak gini. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak begini? Lu suka sama seseorang nih. Waktu lu belum dapet dia nih, lu doa gitu, ya Allah gue pengen sama dia, pengen sama dia. Begitu udah dapet ngerasa nyaman, gue udah sama dia, ngapain gue doa lagi? Iya, udah selesai udah dapet, urusannya. udah Tiba-tiba ada yang datang nih, kurang ajar. Geng, bro, buat gue ya. Ya karena dia berdoa gitu kan. Dia berdoa ini gitu. apa bahasanya, nikung lewat sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi yang merasa punya akan kalah sama yang berdoa gitu. Ya kan kita merasa punya juga salah. Sesungguhnya nggak ada yang kita punya gitu kan. Benar. Ya makanya lagi-lagi jangan merasa aman dan nyaman sama keadaan, status, dan kondisi yang kita alami gitu. Termasuk kesusahan. Jangan merasa nyaman dengan susah juga. Termasuk jadi orang bloon. Jangan nyaman juga jadi orang bloon. Nanti keterusan gitu. Keterusan. Jangan begitu. Ya emang siapa juga sih orang yang mau hidup susah, ya nggak? Siapa juga orang yang pengen jadi blow on terus, nggak mau lah gitu. Karena dulu gue juga ngerasain susah, nggak mungkin lah gue berkoar-koar kayak yuk jadi orang susah nggak enak. Padahal gue belum ngerasain susah tuh kayak apa. Dari awal gue juga udah miskin guys, dari awal gue miskin. Tapi karena keluarga gue ini sama-sama gitu ya, berkeyakinan banget bahwa Allah Maha Kaya, kita bakal jadi orang punya, bakal jadi orang hebat dan segala macam. Itu semua alhamdulillah tercapai gitu. Tapi anyway ya, kita balik lagi ke cerita tadi. Oke, ketika gue menyadari gue punya satu kekurangan,
ya di soal nilai, padahal gue pengen banget sekolah di luar negeri. Akhirnya kan apa yang gue lakuin? Gue berjuang lewat jalur yang lain. Ingat ya, kasus di sini gue menyadari kekurangan gue, tapi nggak gue buang sia-sia gitu loh. Gue menyadari kemampuan gue, kekurangan gue, akhirnya gue bungkus menjadi sebuah doa gitu kan. Gue bungkus menjadi sebuah doa dan gue pakai jalur yang lain, yaitu jalur ngafal Quran. Oke, kalau mereka itu pakai jalur pendidikan ya, jalur akademik, ya udahlah gue pakai jalur Quran aja lah gitu. Karena pada saat itu ya gue merasa kayak that's the only way that I can take gitu ya. Itu cuma satu-satunya jalan yang bisa gue tempuh gitu, yaitu lewat jalur Quran. Dulu itu gak mungkin, jarang sekali beasiswa Quran, tapi sekarang udah di mana-mana ya beasiswa Quran. Dan gue juga dulu nggak idep gitu, karena tujuan gue ngafal Quran itu bukan pengen ngejar beasiswa. Buset, gue mikirin juga kagak gitu. Pokoknya gue nih orangnya pede dan kepedean gitu. Yakinnya tuh nanti bakalan ada yang ngasih aja gitu ke gue, siapa kayak orangnya gitu. And it happened. Itu terjadi. Tahun 2014 ya gue dapet tawaran gitu kan, sekolah Quran sama bahasa Arab di Jordan. Balik ke Indonesia, baru netep bentar doang gitu ya, udah dipanggil lagi ke Amerika, disuruh jadi guru ngaji. Gue gak pernah terpikirkan sama sekali bahwa jalur gue bisa ke luar negeri, sekolah di sana ternyata lewat jalur jadi guru ngaji. Itu teman-teman gue yang buset, yang pada sekolah bimbel segala macem, yang pada belajar siang pagi siang malam gitu ya, kemudian bener-bener ikut pak ujian anu ini anu ono, tiba-tiba kesalip sama yang ngajar ikro. Buset, dan itu jauh banget ya sampai ke Amerika gitu kan. Gue merasa alhamdulillah salah satunya ini adalah karena memang gue meminta sama dia gitu. Gue memang minta sama Allah, ya Allah tunjukin jalannya, bimbing saya sampai jadi, sampai bisa, sampai nyampe. Itu doang udah. Karena ya guru terbaik memang Allah gitu. Dan Allah nih nggak selamanya dia tuh ngajarin kita ke jalan yang benar dalam tanda kutip. Kadang Allah juga nyeburin kita ke jalan yang dimana kita, oh begini ya, oh begitu ya, supaya kita juga tahu gitu bahwa nggak ada yang aman di dunia ini gitu. Ya intinya seperti itu sih. Intinya seperti itu. Jadi memang prinsip yang gue tanamkan adalah yakin, yakin, yakin. Kalau kata bokap gue, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Jadi udah pakai aja tuh prinsip dalam hidup, dalam impian kita juga sama seperti itu. Kalau ada yang bilang, apa sih kaitannya impian sama Allah? Apa sih kaitannya Allah sama impian? Lo gimana sih? Emangnya siapa yang bikin kita bisa nyampe kalau bukan dia? Emangnya Benar. siapa yang bikin kita mampu kalau bukan dia? Benar. Lagi-lagi nih ya guys, lagi-lagi nih gue kasih tahu sama kalian. Memang manusia itu punya kekurangan, ya, tapi dia juga punya kelebihan. Jangan pernah merasa nyaman dengan kekurangan, karena kekurangan bisa di-upgrade. Ada kekurangan yang bisa kita upgrade gitu, ya. Jadi mintalah sama Allah yang maha kaya, yang maha mampu. Supaya apa? Supaya lu kecipratan mampunya dia gitu. Supaya lu kecipratan juga kayanya dia gitu. Jadi meminta, yakin, dan istiqomah. Istiqomah bahasa sekarang tuh apa ya? Gas terus Konsisten, gitu ya. Gas terus pokoknya. gas terus. Gas terus. Itu yang gue tanamkan. Gas Oke. ya dulu pokoknya. Iya, tapi jangan ngegas juga. Orang cakep dari orang. Apa nih next questionnya apa nih? Ada yang nanya gini, caranya supaya nggak malas berdoa. Oke, gini. Memang ya membiasakan diri itu untuk hal yang tidak biasa agak sulit ya. Awalnya yang biasanya kita kalau sholat gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kuntal-kuntal mukena, nggak pakai doa, nggak pakai apa. Mending dilipat mukenanya, masih bagus itu dilipat. Ini ada yang tok buang gitu. Betul. Itu gue begitu soalnya. Kadang kalau lagi di rumah, kadang gue suka mikirnya gini, ya elah ntar juga gue sholat asar, ngapain sih gue lipet gitu. Tapi kan itu salah ya, gitu ya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Jadi memang dulu ya gue punya males ya, doa itu males gitu. Ada saatnya lagi males berdoa, karena gue doanya panjang bener gitu loh. Panjang bener, karena emang gue tulis di kertas gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Nah, supaya enggak kepanjangan gitu doanya, akhirnya gue taruh doanya di setiap sujud. Jadi sujud pertama ya, setelah baca subhanallah, apa sih namanya? Doa sujud gitu ya. Terus gue gini, ya Allah saya pengen jadi pengusaha. Terus bangun gitu ya. Sujud lagi, ya Allah saya pengen begini. Bangun lagi. Sujud lagi, ya Allah saya pengen begini. Sampai akhirnya sujud terakhir. Gitu. Jadi gue taruh di setiap sujud supaya itu sering kesebut. Emangnya boleh doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat di sujud? Gue menganut yang ngebolehin. Karena itu juga yang diajarin sama bokap gue gitu. Tapi jangan diucapin ya, dalam hati aja. Dipikirin gitu. Tato diucapin, nyaring. Ya,
batal, Wak. Tahu-tahu teriak, ya Allah gitu. Tapi nih, boleh nggak sih kita sholat nggak pakai bahasa Arab? Setahu Misalkan aku, nih, Allah paham boleh. semua bahasa bukan sih, Kak? Iya, boleh nggak sih kita sholat gitu ya pakai bahasa Jerman gitu? Boleh nggak? Boleh aja sih, yang penting iya dan yakin ya nggak sih? Lu sesat lo. Boleh tapi nggak diterima sholatnya. Jangan Nggak boleh diikutin lah. ya guys. Nggak boleh Jangan lah, nggak diikutin. Sholat tetap ada tuntunannya gitu ya, apa yang dibaca. Tapi apakah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia dalam hati? Boleh. Yang nggak boleh itu diucapkan, itu aja. Oke, next. Ada yang nanya, Kak, itu sujud dalam sholat sebelum salam ya? Lah iya, emang gimana sih, kan kalau udah salam selesai dong sholatnya. Oh, kalau doa nggak boleh diucapin dalam hati, itu konteksnya kalau lagi dalam sholat, sayang. Kalau udah selesai sholat mah nggak apa-apa tuh disebutin ya. Lu mau sampai teriak-teriak, ya Allah, utang saya banyak, ya cuman kan malu sama tetangga gitu. Ya Tahu Allah, diri saya aja, gitu. menyukai salah satu umatmu. Boleh. Weh. Lu kagak malu aja. Ini nextnya gimana sih? Kalau ngafalin Quran selain murojaah biar nggak lupa gimana, Kak? Lu tidur aja. Ya kali lu ngafal Quran tapi nggak dimurojaah, ya dimurojaah lah. Ini ciri-ciri orang yang males nih. Pengen kaya tapi nggak mau usaha. Akhirnya pesugihan. Ya, ngepet nggak dong. bisa, nggak begini konsepnya. Ya lu kalau pengen hafalan lancar ya diulang. Ulangnya lewat murojaah gitu, ya. Oke, next. Oke, cara biar kita nggak iri sama kemampuan orang lain gimana, Kak? Ini sebenarnya pernah gue bahas juga ya di buku gue yang Be The New You. Ada nggak nih Be The New You? Tunggu, ada. Ada dong, semua ada mau kita. Gue tenang nih, gue demen nih. Jadi memang ngelihat kemampuan orang lain sebagai motivasi itu boleh. Tapi kalau dibawa sampai iri, kemudian kita merasa insecure gitu ya, bahasa kerennya sekarang, merasa kayak, wah berarti emang gue nih sial gitu ya karena gue nggak bisa kayak dia, itu salah juga. Jadiin motivasi aja, karena ya gimana ya, jadi toksik nantinya. Kan ada toksik yang dari orang lain, ada toksik dari diri sendiri. Yang bahaya itu toksik diri sendiri, saling ngutukin diri gitu ya. Dasar lu bodoh gitu, ngomong sama diri sendiri nih. Lu tuh nggak mampu, lu tuh nggak bisa kayak dia, begini. Itu salah gitu. Jadi jangan jadi toksik buat diri sendiri juga. Pokoknya ketika kita iri sama kemampuan orang, lihatlah kemampuan Allah. Kalau Allah aja bisa ngerubah siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya, bahkan bisa ngebelah lautan, masa buat bikin lo bisa punya gua aja nggak bisa? Asik, mantep. Nggak begitu ya konsepnya ya. Ya pokoknya paham lah ya. Oke. Next. Cara keluar dari zona nyaman gimana? Setiap aku mau keluar setannya ganggu mulu. Ya. Setannya Oke, suruh gini. libur dulu. Setannya bukannya di lockdown kemarin ya? Ngapain dia masih ada? Oke, gini. Jadi memang gue selalu bilang sama teman-teman ya, carilah tantangan. Karena tantangan itu yang akan membesarkan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan bikin kita jadi orang yang akan membuat kita menjadi pemenang, ya. Karena biasanya tantangan itu ada rasa-rasa sakitnya gitu. Misalkan nih, kita mengetahui bahwa ekonomi keluarga sedang terpuruk. Kita jadi anak merasa sakit ngeliat orang tua tuh lagi susah. Pengen gitu ya, ngebantu orang tua. Nah, rasa sakit itu bisa menjadi tiket buat kalian jadi orang sukses. Kenapa? Karena biasanya rata-rata orang sukses dimulai dari sakit. Sakit gitu, ngeliat keadaan kok nggak ada yang berubah sama sekali gitu ya. Jadi mencari tantangan itu perlu. Keluar dari zona nyaman itu bisa juga disebut keluar mencari tantangan, keluar mencari pengalaman. Kita kan nggak mungkin gitu ya bisa dapat pengalaman, tantangan cuma di kamar doang, nggak mungkin dong. Harus keluar dari situ. Tapi bisa nggak nih kalau dalam keadaan lockdown kayak gini kita tetap pengen punya tantangan? Bisa. Tantangan itu nggak mesti ada orang yang nantang lu gitu, misal preman datangin lu, ya nggak mesti gitu ya. Tantangan tuh bisa dibikin. Tantangan yang dibikin tuh apa? Ya coba lu tantang diri lu, bisa nggak lu bangun jam 3 pagi terus sholat gitu? Bisa nggak lu bangun subuh tanpa dibangun? Bisa nggak lu duha tanpa disuruh? Bisa nggak lu ngaji tanpa emak ngasih tahu lu ngaji gitu? Bisa nggak? Nah, tantangan yang seperti itu yang harus dibuat sama anak-anak remaja. Jadi challenge yourself, it's really important. Challenge yourself, tantang diri lo. Bukan maksudnya lu ngaca terus apa lu padahal maju sendiri. Maju sini lu maju ya. Maju lu. Bukan begitu juga ya, bukan begitu ya. Paham Anda ya. Oke, next. Yang terakhir kali ya, Kak.
down, ya kayak boleh terakhir ya. Wir, saat lu down kayak everything not works, biasanya apa yang lu lakuin? Exactly. Ya, jadi ini yang memang gue alami juga baru-baru ini kemarin selama pandemi ya. Ada beberapa hal yang bikin gue ada rada-rada ngedown dengan ngelihat grafik usaha gue gitu ya. Karena memang ada ups and down segala macam. Dan ini sering terjadi di banyak hal, nggak cuma urusan usaha doang. Kadang ada soal pendidikan juga dan macam-macam lah. Ada yang tentang keluarga juga gitu. Ketika gue merasa kayak apa ya, yang gue usahakan tidak berhasil, yang gue usahakan sia-sia, misalkan gitu ya, yang gue usahakan nggak ada ujungnya gitu, maka gue kuatin lagi doanya. Ketika lagi banyak masalah, ketika lagi galau, ketika lagi stres gitu ya, lagi pusing gitu, lagi mentok, udah all out aja sama Allah gitu. Kadang kalau emang gue bener-bener lagi butuh yang namanya jawaban, udah doa sedemikian lama belum juga ada kunjung jawabannya, gue langsung all out tuh, gue sedekahin aja tuh apa kayak yang gue punya, gue sedekahin gitu buat nge-support doa gue gitu. Jadi emang gue juga menerapkan ilmu sedekah yang sama seperti yang bokap gue ajarkan ya guys. Jadi waktu di awal pandemi itu Masya Allah banyak banget ujian gitu ya, dan gue mikir kayak ya udah emang mentok gitu kan, berarti harus melakukan sesuatu nih gitu, bukan pasrah dengan keadaan. Enggak, pasrah sama keadaan juga nggak boleh guys, harus fight gitu. Lu harus fight, berjuang buat hidup lu sendiri, harus berjuang buat hidup lu sendiri. Akhirnya apa yang gue lakuin setelah gue doa, akhirnya gue merasa harus ada yang dilakuin kan, gue keluarin aja semua sedekah, gue keluarin, gue kosongin rekening gue. Coba bayangin, gue kosongin rekening gue, udah kosong makin kosong. Curhat banget di sih. sini mah gue harus merendah, takut ada orang pajak. Tahu-tahu nih salah satu penonton nih, wah ini nih, gue incer lu. Iya, ada yang nge-screen record terus dilapor gitu kan ya. Pokoknya waktu itu gue kosongin rekening gue. Gue kosongin rekening gue, kemudian gue bilang sama Allah, ya Allah, ini adalah bisa gini ya, orang tuh punya hitungan dana darurat ya. Misalkan oh duit gue cukup buat 4 bulan ke depan gitu. Tapi gue merasa kayak ya ini cukup, tapi buat gue sendiri. Sementara tanggungan gue tuh banyak banget, ada karyawan lah, ada inilah, ada itulah gitu kan. Akhirnya gue bismillah, gue kosongin dalam keadaan bener-bener nggak tahu gue masih bisa hidup atau enggak. Bisa sih bisa hidup, maksud gue, maksudnya bisa cukup atau enggak nih biaya gitu kan. Bener-bener nggak tahu. Nah, karena gue ngelihat ya everything fell out ya waktu itu ya. Semua industri kena, dari mulai sektor pariwisata apalagi gitu kan. Iya. Sementara gue juga punya travel, kemudian dari sektor kuliner, pakaian, fashion dan segala macam, semua kena imbasnya. Lalu gue pikir gitu, ya Allah masa sih cuma sampai sini doang kemampuan engkau? Ada kan kemampuan Allah itu bisa menjatuhkan, bisa meninggikan. Jangan salah, emangnya kemampuan dia cuma bisa ninggiin doang? Enggak, dia juga bisa ngancurin, Bo. Dia bisa ngerendahin, bisa ngejatuhin, bisa bikin kita benar-benar babak belur. Untuk itu kita harus kembalikan lagi kepada Allah gitu. Akhirnya gue merasa kayak ya Allah, ini aturan menjadi penyelamat saya nih, operasional perusahaan gitu, tapi saya kembalikan aja sama engkau, karena cuma engkau yang bisa menolong sebuah keadaan gitu kan, cuma dia doang lah juru kuncinya gitu. Akhirnya gue all out sedekah, alhamdulillah nggak pakai lama, nggak begitu lama kemudian gue digantinya tuh 10 kali lipat dari yang gue keluarin waktu itu. Akhirnya tidak hanya gue cukup untuk biaya selama 4 bulan, tapi gue cukup sampai 3 tahun juga cukup, insya Allah cukup. Asal gue nggak ke Gucci aja nih. Begitu ya. Jadi ketika kita merasa kok kayaknya nggak ada ya, pokoknya mentok gitu ya, disitulah saat kita benar-benar harus kembali kepada Allah, karena emang cuma Dia yang punya cahaya di kegelapan, yang bisa ngasih cahaya buat siapa aja yang gelap, bisa ngasih jalan buat siapa aja yang mentok, bisa nyembuhin siapa aja yang kepentok, pokoknya begitu ya. Jangan lupa Allah itu bisa meninggikan, bisa menjatuhkan juga. Nah, supaya kita enggak termasuk orang yang benar-benar dijatuhin. Kita dijatuhin sama manusia aja, buset keblinger kita. Oke, contoh ya, kita ada di suatu lingkup kerja gitu ya, kita kerja di sebuah perusahaan, kemudian kita diomongin sama satu kolega kita ya, lu kita difitnah sama dia, itu kan dijatuhin sama manusia. Lu dijatuhin sama manusia aja bisa kehilangan pekerjaan lu, ya enggak? Nama lu jadi jelek, lu jadi dipecat dari perusahaan lo, kemudian jadi dimusuhin sama orang, pokoknya omongannya nggak enak gitu ya. Atau misalkan di soal kuliah, kan kita sering juga kan dijatuhin sama teman, diomongin sama teman gitu ya, dijatuhin sama keluarga, itu nama jadi bau, nama jadi nggak enak. Nah, apalagi kita dijatuhin sama Allah, buset, kayak udah majeblos ke dalam lubang, udah gitu dicor lagi lubangnya, kagak bisa keluar gitu kan, ya, kagak bisa keluar gitu.
Makanya sebelum kita masuk ya seperti Korun ya yang ditenggelamkan sama Allah ke dalam tanah, atau seperti kisahnya Firaun ya, udah dikasih kesempatan buat kembali sama Allah, buat ke Allah itu nggak mau, nolak, akhirnya sama Allah apa? Ya udah ditenggelamin di lautan. Ya udah kayak begitu ceritanya, bagaimana? It's dead, udah nggak ada lagi ya. Jadi harus dikembalikan pada Allah sebelum semuanya terlambat. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ngerasa gimana-gimana, lapor aja ke Allah. Lapor aja semuanya ke Allah. Begitu. Alhamdulillah, banyak banget ilmu, banyak banget motivasi dari Kak Wirda. Tapi aku mau kepo. Yes. Buku selanjutnya kapan?